Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ikram Ramadan dan saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Teknologi Motor Otomotif. Dan yang saya jelaskan itu ada 5, yaitu proses pembakaran engine, motor 4 tak, 2 tak, motor listrik, hybrid, dan water injection system. Dan kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu proses pembakaran pada engine. Nah, proses pembakaran pada engine itu harus ada 3, yaitu percikan bunga api, udara, dan bahan bakar. Proses terjadi pembakaran pada engine itu adalah ketika campuran udara bakar terhisap melalui katup in menuju ke ruang silinder, dan setelah itu ter, setelah itu piston akan naik ke atas sebelum mencapai 5 atau 10 derajat terjadi percikan bunga api. Nah, yang ini adalah proses pembakaran pada engine. Setelah terjadi percikan bunga api, piston terdorong, dan piston akan lagi naik untuk membuang sisa-sisa pembakaran ke katup X, dan terjadi seterusnya. Dan kita akan lanjut ke cara kerja motor 4 tak. Nah, proses cara kerja motor 4 tak yaitu adalah yang pertama, campuran udara membakar masuk ke katup in. Katup in terhisap oleh piston dari titik mati atas ke titik mati bawah, dan katup X tertutup. Setelah itu adalah langkah kompresi. Kompresi terjadi ketika piston berada dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Sebelum mencapai 5 atau 10 derajat terjadi percikan bunga api, dan kedua katup tertutup. Kedua adalah langkah usaha. Terjadi ketika percikan bunga api terjadi ketika dari titik mati dari terjadi ketika piston terdorong dari titik mati atas ke titik mati bawah. Terjadi ketika percikan bunga api terjadi ketika percikan bunga api, piston terdorong dari titik mati atas ke titik mati bawah, dan kedua katup tertutup. Dan kedua adalah langkah buang. Terjadi ketika titik mati dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas, dan sisa-sisa pembakaran akan keluar ke katup X, dan katup in tertutup. Dan perbandingannya yaitu adalah motor 4 tak itu adalah lebih irit, tenaga lebih responsif, dan tidak mengeluarkan asap. Dan ada juga kekurangannya yaitu adalah mesinnya berisik, bobotnya berat, dan pekerjaannya lebih berat dibandingkan 2 tak, proses pembongkarannya lah. Dan kita akan lanjut ke cara kerja motor 2 tak. Nah, cara kerja motor 2 tak yaitu ada satu kali putaran poros engkor dan 2 kali piston, dan ada juga 2 kali piston upstroke dan downstroke. Kita akan membahas ke upstroke. Jadi sini ada 2 langkah yaitu hisap dan kompresi. Kita akan membahas langkah hisap. Ya, langkah hisap itu terjadi ketika campuran udara membakar tervakum oleh gaya poros engkol, dan dan setelah itu setelah itu sebelum piston sebelum piston mencapai titik mati atas terjadi percikan bunga api, dan katup X-nya tertutup. Setelah terjadi percikan bunga api, terjadi juga dua langkah, yaitu adalah usaha dan buang. Nah, campuran udara membakar akan masuk ke samping blok silinder, mendorong campuran udara bakar ke samping silinder menuju ke ruang bakar.
dan campuran udara dan sisa-sisa pembakaran yang terjadi tadi akan terdorong ke katup X dan seterusnya akan terus mengulang. Dan perbandingannya yaitu adalah kelebihannya dari motor 2 tak yaitu adalah berakselerasinya lebih bagus dibandingkan 4 tak, bobotnya lebih ringan, dan kekurangannya itu adalah dia berasap karena dia tercampur dengan campuran oli, dan dan juga suaranya lebih besar. Suara knalpotnya lebih bersuara dibandingkan 4 tak. Dan kita akan lanjut ke motor listrik. Nah, kita akan bahas komponennya apa saja, yaitu adalah motor listrik, investor, aki, aki, cas, sama kolektor atau ecunya. Dan kita membahas cara kerjanya, yaitu adalah dari baterai menuju investor, baru menuju ke motor listrik, dan menuju ke ban, dan seharusnya di sini menuju ke kolektor atau kecu, baru menuju ke ban. Dan kita akan lanjut dan perbandingannya motor listrik ini adalah dia tidak mengeluarkan asap, tenaganya lebih responsif, tapi kekurangannya juga ada, yaitu dia tidak bisa dibawa pergi jalan jauh dan tidak ada suaranya. Kita akan lanjut ke motor hybrid, dan cara kerjanya yaitu adalah ketika pedal gas kecepatan rendah atau pedal gas diinjak pelan, kolek controller atau ECU akan mengirim sinyal ke power slip device untuk mengaktifkan motor listrik motor listrik untuk menggerakkan mobil. Nah, kalau kecepatan menengah atau tinggi, controller dari pedal gas dari kecepatan menengah ke tinggi akan mengirimkan sinyal ke power slip device untuk mengaktifkan mesin dan meng-off-kan listrik. Nah, dan juga ketika stop and go atau jalan bermacet, stop and go, energi dari ban akan menyalurkan ke generator untuk mengisi baterai supaya sisa-sisa tenaga ban akan dipakai untuk mengisi baterai. Itu ke materi terakhir, yaitu adalah water injection system. Dan cara kerjanya water injection system yaitu adalah yaitu adalah untuk menurunkan temperatur mesin di dalam ruang bakar. Dan cara kerjanya itu proses ini adalah ketika sensor kendaraan atau sensor putaran mesin mendeteksi bahwa mesin sedang berada di beban kerja tinggi atau suhu tinggi, ECU akan mengirimkan itu untuk menyemprot untuk mengaktifkan pompa tegangan tinggi untuk mendorong air murni dari tangki penyimpanan menuju katup solenoid dan diteruskan ke komponen injektor. Saat air melewati injektor, cairan tersebut seketika diubah menjadi butiran kabut atau mikroskopik yang sangat halus, disemprotkan langsung ke aliran udara masuk. Karena udara yang terkompresi oleh turbocharger memiliki suhu yang sangat panas, kabut air ini langsung menyerap panas dari udara tersebut untuk menguap, sehingga densitasnya atau kerapatan oksigennya yang masuk ke mesin meningkatkan secara drastis. Udara dingin yang padat ini kemudian
bercampur dengan bahan bakar dan masuk ke dalam silinder selama langkah isap. Nah, di dalam ruang bakar, sisa kabut air kembali menyerap panas sama langkah selama langkah kompresi secara detektif untuk meningkatkan ketahanan campuran bahan bakar terhadap panas dengan menaikkan angka oktan secara maksimal. Efek pendinginannya ini untuk mencegah pembakaran ini yang tidak terkenal atau gejala yang lain yang merusak komponen. Ketika busi membersihkan api atau terjadi proses pembakaran, air tersebut, air yang menguap tersebut berubah menjadi uap super panas yang menguai secara masif dan memberikan tekanan ekspansif ekstra pada piston untuk menghasilkan torsi daya mesin yang lebih besar, sekaligus menekan pembentukan emisi gas buang berbahaya seperti nitrogen oksida. Dan contoh mobil yang memakai teknologi ini adalah water injection system. Yang memakai water injection system adalah BMW M4 GTS atau merek BMW. Dan mungkin itu saja yang saya presentasikan dari PPT saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.